Good morning, student. Okay, how are you today? I am fine too, thank you. Okay, before we start our lesson, it's better for us to pray together. Let's say Basmalah together. Ya, semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan lancar dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Do you prepare something to learn English today? Ada nggak yang kamu siapkan untuk belajar bahasa Inggris hari ini? Ada yang disiapkan? Perhaps last night I tried to memorize some vocabulary related to the text that I will learn. Ada nggak vocabulary yang sudah kamu siapkan untuk dihafal atau digunakan berkaitan dengan teks yang akan kamu pelajari atau yang sudah dipelajari kemarin? Ya, kemarin belajar apa juga? Ya, last previous week we learned about bekantan and orang tua. Must be there are many atau much vocabulary you learn. Kan sudah banyak kosakata yang kamu pelajari. Kira-kira apa kemarin yang dipelajari? You learn much about adjective and noun. Belajar banyak sekali kata sifat dan kata benda yang berhubungan dengan hewan, ya? Nah, coba kita akan mengulas lagi, tetapi dengan topik yang berbeda. Nah, di sini jadi apa yang akan kita pelajari? Nah, di sini the end of the lesson, the student can identify the generic structure of the text. Generic structure masih ingat ya? Yang seperti apa? The body of the text, susunan tubuh dari teks. Kalau manusia punya kepala, tubuh, dan kaki, teks juga demikian. Kemarin sudah disinggung. Dan nanti kira-kira masih ingat tidak? Juga belajar tentang apa? Implicit and explicit information about the physical feature, habitat, behavior, threat, and gorillaz diet in the structure or automatically systematically written. Jadi dalam bentuk tulisan yang tertulis yang secara terstruktur. Juga di situ diharapkan nanti end of the learning you can conclude, menyimpulkan the explicit information about the social function or what we call the goal. The goal itu artinya apa? The goal, tujuan dari teksnya apa? Kenapa kita belajar teks ini? Nah, seperti itu. Nah, kira-kira nanti apa yang akan dicapai? Dimensi profil lulusannya diharapkan kamu dapat berkolaborasi. Kolaborasi itu artinya apa? Bekerja sama. Nah, kerjasamanya dalam hal apa? Dalam membangun informasi untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan teks. Dan nanti masing-masing dapat memberikan pendapatnya terkait dengan apa yang akan diberikan oleh pemerintah. Terus kemudian penalaran kritis. Penalaran kritis itu maksudnya apa? Misalkan kamu diberikan video, kamu diberikan gambar, kamu bisa menganalisa kira-kira keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari seperti apa. Itu namanya penalaran kritis dari ilmu yang pernah kamu dapatkan dengan fakta yang ada. Terus selanjutnya komunikasi. Komunikasi itu berarti apa? You can deliver information in front of the class. Bisa mempresentasikan, bisa menyampaikan informasi di
similar or different? Give me your reason. Menurutmu ini hewannya sama atau beda? Apa alasannya? Kamu pernah belajar sains IPA? Nah, kalau di belajar IPA kira-kira hewan ini sama atau tidak? Sama. Ada yang sama, ada yang beda. Kalau samanya gimana? Ya, these animals are similar because they are primate of apa? In the class of mammal. What is mammal? Mamalia. What is mammalia? What is mammal? Yang dimaksud mamalia itu apa? Hewan? Hewan yang? Hewan yang di darat? Paus? Mamalia bukan? Apa? Ya, hewan yang melahirkan. Apa itu melahirkan di Inggris? The animal that give birth belong to mammal. Give birth. What is give birth? Melahirkan. Dari kata give, memberi, birth, kelahiran. Tapi give birth bukan diartikan memberi kelahiran, tapi artinya melahirkan. The mammal is not only give birth but also apa? Breastfeed. Is it right? Breastfeed? What is breastfeed? Ya, menyusui. Jadi yang namanya mamalia itu selain melahirkan juga menyusui. Coba, do you find another similarities? Ada lagi nggak persamaannya? Persamaannya apa selain they belong to primate, they are in the class of mammal. Ada lagi? They breathe with their lung. What is breathe with their lung? Breathe. Bernafas dengan lung. Paru-paru. Besides the similarities, any difference of them, ada perbedaannya enggak? Ada enggak? Ada. Apa? Just look at the koala and gorilla. You can see the difference of them in the size. What is size? Ukuran. Yeah, koala is smaller than gorilla. Lebih kecil daripada gorilla. Or we can say gorilla is bigger than koala. Yang lainnya? How about the color of their hair? Is there any difference? Yes. Kira-kira bagaimana perbedaannya dari warnanya? Gorilla have apa? Grayish black. What is grayish black skin? Atau grayish black hair? Ya, kita keabu-abuan. How about bekatan? Ya, bekatan has reddish brown hair. How about the siamang maybe? What is it? What do you call it? Siamang or monyet? Apa itu? Mungkin hampir sama ya, siamang. Nah, itu warnanya apa? Lebih gelap, sedangkan kalau yang terang biasa warnanya lebih cenderung ke coklat gitu ya. Dan coklat di sini warnanya seperti merah. Sekarang kita akan menyaksikan sebuah video. Nah, you are going to watch video and then try to get some information about it. Nih ada, are you interested in this animal? Why? Terus kemudian in your opinion, why this animal important to learn? Nah nanti masing-masing memberikan catatan
Dan nanti kamu akan latihan untuk memberikan pendapat, kemudian tanya dengan teman sebelah, kemudian salah satu nanti akan diminta tunjuk untuk bisa menyampaikan pendapatnya seperti apa. Oke? Ya. Let's start to watch this video.
Just make one sentence for this video. Buat satu kalimat untuk video ini. Nah, itu juga boleh tidak apa-apa. Satu kalimat juga boleh. Sudah? Dapat opininya? Apa pendapatmu dari hewan ini? Kalau sudah, you can share with your friend beside or behind you or in front of you. Boleh kamu bertukar pikiran, bertukar pendapat dengan teman yang ada di depan atau di belakangmu. Ajaklah ngobrol dengan temanmu. Jadi di situ ada, kamu tertarik ya? Are you interested? Yes or no? Yes, I'm really interested in this animal. Oh, I'm sorry, I am not interested in this animal. Aku gak tertarik. Terus kemudian, why? Kenapa? Boleh, yuk. Boleh bertanya jawab dengan temannya. Boleh bercakap-cakap. Boleh bercakap-cakap dengan teman di sebangkunya atau dengan teman di belakang atau di depan, di samping boleh. Boleh. Gunakan kalimat are you interested in this animal? Kamu tertarik gak dengan hewan ini? Nah, yes, I am interested in this animal. No, I am not interested in this animal. Why? Kenapa? Nah, itu terserah kamu. Nanti alasanmu apa? Terus, you think is it important to learn? Penting gak hewan ini untuk dipelajari? Yes, I think so. No, I don't think so. Saya pikir tidak. Nah, kenapa alasannya? Satu kalimat aja. Ya, boleh tanya jawab dengan teman sebangkunya. Teman sebangku atau yang keliling boleh. Atau mau kesini juga boleh. Kesini juga boleh. Ya, ngobrol dulu dengan temanmu. Try to use your English. Coba dipakai bahasa Inggrisnya. I'm interested. I'm interested. Yes, why? Ya, boleh. You can say this animal is so cute. What about you? I'm interested in this animal. I'm interested in this animal. You can say yes, you can say no. Yes. Yes, why? I'm interested. Nanti kan bisa dilihat kira-kira gambarannya seperti apa. Animal is more right. Yes. We are interested. Yeah, berarti because this animal is unique and the behavior is apa? Resemble the physical feature. Jadi perilakunya itu menyerupai dengan ciri fisiknya. Ya, boleh. Okay, all students has your own opinion. Semuanya sudah memiliki opini. Sudah? Kira-kira is your opinion similar to your friend's opinion? Apakah opini
Coba, who want to share your opinion? Siapa yang mau memberikan opinimu apa? You can stand up please. Sukses. Hey, go. Nah, face your friend. Nah, face you. Yes, I'm interested in this animal because this animal's behavior is very interesting for me. Yes, I am interested in this animal because this animal behavior is very interesting to learn. Do you agree? Apa itu? Apa itu? Yang dikatakan senses apa? Apa? Tertarik ya, dia tertarik dengan hewan ini karena hewan ini interesting. What is interesting? Interesting itu apa? Menarik untuk dipelajari. Nah, maksudnya? No? Yang nomor 2? This animal is important to learn because of the alpha behavior personality is aggressive yet gentle and just super playful. Nah, apa? Tahu apa yang dikatakan? Try to say once again, louder and slower. Lebih keras dan lebih pelan. Oh ya. Ya. This animal is important to learn because of the alpha behavior personality is aggressive yet gentle and even playful. Nah, tahu? Apa? Coba dijelaskan maksudnya apa? This animal. Hewan ini penting untuk dipelajari karena Personality. Dia tadi mengatakan personality, kepribadiannya. Ya, alfa-gorillanya itu agresif tetapi gentle. Iya. Alpha gorilla is aggressive. Agresif itu artinya dia ketika melihat sesuatu tuh dia langsung wow gitu, artinya agresif gitu ya. Tapi dia itu gentle. What is gentle? Gentle itu artinya lembut. Nah, penuh kasih itu gentle. Terus kemudian attentive. You know what is attentive? Tadi dikatakan attentive. Apa attentive? Dari kata attention please. Attention tadi apa? Perhatikan. Berarti attentive kata sifatnya. Ya, hewan yang perhatian. Terus ada lagi? Even playful. Ya, even the animal is playful. What is playful? Playful apa? Tadi di situ dengan anaknya, ya kan? Meskipun dia apa tadi? Kalau bahasa Jawanya hampir ketampak kesaput itu ya, dia ya tetap ceria teman saja. Seperti itu namanya playful. What is playful? Tidak langsung gitu, tapi tidak. Tapi dia tetap ya santai saja melayani. Itu namanya playful. Apa itu playful? Playful itu adalah teman bermain yang mengasihkan, bisa diajak bermain. Oke, give applause to Serset. Ada opini lagi yang lainnya? Tadi saya tertarik dengan opini. What's your name? Tias. Oke, Tias, stand up please. Stand up please. Coba. Send your opinion to your friend. Di sini saja tidak apa-apa. Coba kamu share opinimu. Berlakunya ya? Oh ya. Boleh. Sit down please. Thank you. Yes. Okay. This animal is unique. It is apa? Identical with appearance and the behavior. Appearance-nya seperti itu, tetapi behavior-nya itu bagaimana perilakunya? Ya seperti tadi yang dikatakan, dia adalah active, terus kemudian playful, terus kemudian gentle. Ada yang lain lagi?
How much time do you need to learn it? How much time? Berapa banyak waktu? 10 minutes is enough? Ya, 10 menit ya. 10 menit untuk mempelajari teks ini. Kita pelajari, kamu kira-kira jawab jawabannya. Nanti setelah 10 menit, Bu Yunita akan bentuk kelompok. Kelompoknya pada kelompoknya kemarin aja. Ya, ya nggak usah di situ aja nggak apa-apa. Ya diisi menurutmu dulu loh ya. Nah, nanti kalau sudah 10 menit, Bu Yunita berikan waktu untuk kalian berdiskusi dalam kelompok. Any difficult word, kata sukarnya ada. Bisa. Easy to understand. Mudah dipahami teksnya. Yes, that is. If you have some difficult word in this text, you can ask me or ask to your friend. Kalau ada kata-kata sukar yang kamu tidak tahu dari teks, bisa kamu tanya dengan temanmu atau tanya dengan saya boleh.
student, I think it's enough to do the question by yourself. And now you can work in a group of 4 students. Kamu bisa bekerja dalam kelompok 4-4. Nah, seperti kemarin saja kelompoknya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, 8. Nah, so there are 8 groups in this class, and I will give you a piece of paper. Kita akan membagikan satu kelompok itu satu lembar kertas lagi. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Tadi di judul awal kita belajar apa namanya, teks apa? Report, ya kan? Nah, temanya tentang hewan apa? Gorila. Nah, sekarang just make in a group your mind mapping about the gorilla text belong to report text. Kenapa teks ini masuk ke dalam teks report? Nah, kamu boleh bertukar pikiran dengan temanmu. Oh, ternyata isinya tadi ini dari apa yang kamu baca, dari apa yang kamu jawab. Nah, nanti di situ bisa kamu jelaskan penjelasannya apa, dan nanti per kelompok akan maju presentasi. Nah, seperti itu. Duduknya boleh berbalik. Duduknya boleh berbalik berkelompok. Ya, kelompoknya sama seperti kemarin. Kelompoknya ini sudah apa? Nih, yuk silakan berdiskusi dari hasil bacaan, dari hasil melihat video, dari hasil apa yang kamu jawab. Silakan didiskusikan dengan menggunakan peta konsep. Ini ya pertanyaannya, teksnya ini. Nah, dari teks ini dengan dari pertanyaan ini, at least you have really understand what is the content of the text. Setidaknya sudah paham isi dari teksnya itu. Nah, kalau sudah paham isi teksnya, kemudian compare. What is compare? Bandingkan apa yang kamu jawab tadi, apa yang kamu pahami tadi dengan apa yang dipahami oleh temanmu. Kalau kamu sudah merasa yakin, make some improvement, buat perbaikannya. Nah, kalau yang belum lengkap bisa diperbaiki. Kemudian decide which is the most suitable information. Mana yang informasi paling benar atau paling sesuai dengan teks itu, kemudian tuliskan di sebuah mind mapping. Ya, waktunya 10 menit. Nah, nanti sekaligus di sini ya. Nanti kamu boleh menandai bagian teks yang relevan dengan pertanyaan, boleh kamu tandai. Terus boleh juga kamu identify the noun phrase. Masih ingat noun phrase? Kata, kelompok, kata benda yang dijelaskan dengan beberapa kata sifat. Dan noun phrase-nya apa? Kemudian jelaskan bagian yang ada di dalam mind map-nya tadi dengan informasi yang kamu dapatkan. Nah, itu kerjakan seperti tidak apa-apa juga aja. Menit aja ya, karena kan tadi sudah paham. Ini kan tinggal
tidak perlu cek ulang. Tidak lebih dari 10 menit ya.
Coba. Tadi apa? Yuk dengarkan tentang habitat. What is habitat? Ya, tempat tinggal. The place where gorilla usually live. Oke, next. Dengarkan lagi nih. Another paragraph says about the gorilla's diet. Still remember what is diet? Makanan. Oke, lanjut. Behavior socially. Gorilla is full and shy animals. They communicate using sound, gestures, and facial expressions. Simple facts, protections, and make decisions for the group. Nah, apa tadi? Behavior socially berarti apa? Perilaku bersosial. Terus selanjutnya, ya. Gorillas have few natural predators that may attack young gorillas. The biggest threats to gorillas are humans, hunting, habitat destruction, and disease. Nah, terakhir adalah the threat. Gorilla's threat. What is threat? What is threat? Gorilla's predator atau ancaman. So, how many main information do you get from this group? How many main information? Ada berapa informasi utama yang diberikan dari kelompok 3? Ada berapa informasi utamanya tadi? Ada? There are 4 main information. They are the first telling about habitat. The second one telling about diet. The third tell about behavior. And the fourth tell about threat. There are 4 main information. Do you also find 4 information too? Kamu juga menemukan 4 informasi juga? Or maybe you have more than 4 information. Ada yang mendapatkan lebih dari 4 informasi? Ada? Ada, kelompok sana. Coba kita beri applause dulu untuk kelompok 3. Coba kelompok 2. Please come here please. Mari. Just explain to your friend what information different from group 3. Tolong beritahukan informasi apa yang berbeda dari kelompok 3. Lainnya mendengarkan. Kira-kira informasinya apa? Agak sini aja biar kamu sudah. Yang berbeda saja. The different information we get is informasi yang kami informasi beda yang kami dapatkan adalah Gorillas are graceful and shy animals. They communicate using sound, gesture, and facial expression. Nah, berarti itu masuknya kemana? Masuknya kemana? Gorilla sound, ya kan tadi? Nah, gesture itu tadi masuknya kemana? Masuknya kemana? Komunikasi. Komunikasinya dia itu berarti menunjukkan apanya
Ya, coba dibaca dulu. Yang keras biar temannya dia. Nah, di situ dikatakan gorilla has bla 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 brownies spot. Gorilla apa lagi tadi? Ya, has muscular. Muscular itu apa tuh? Muscle. Otot. Dia itu berotot. Nah, kira-kira dia masuk ke informasi apa? Informasinya apa? Physical feature. Apa itu physical feature? Apa? Ciri-ciri fisik. Berarti ada berapa tadi? Dari ada 5. Semua dapat 5? Ya. Silakan duduk, beri tepuk tangan untuk temannya. Ya, jadi ketika when we learn about report, we have some structure generic. Ada beberapa struktur generiknya. Yang pertama apa? Yang pertama itu kalau kompres itu dikatakan gorilla the largest primate. What is primate? Primata. Berarti primata itu masuk ke mananya? Klasifikasinya. Oh, itu hewan klasifikasi primata. Yang pertama. Terus kemudian apa lagi yang diceritakan di situ? Oh, ada dikatakan adalah ada proses. What is proses? Dada yang lebar, muscular arm. Terus ada lagi apa? Thick black brownish gray fur, ya kan? Nah, itu masuk ke dalam physical feature. Terus di sini juga ada gorilla mostly active during the day. Apa itu active during the day? Ya, dia itu aktifnya day. Day itu apa? Siang. Oh, dia itu hewan yang aktifnya di siang hari. Kemudian live in group. What is live in group? Ya, hidup berkelompok. Kemudian itu dikatakan lagi at night they build nest. Oh, malam-malam mereka mulai tidur. Terus dikatakan lagi gorilla, berarti yang berikutnya gorilla mainly herbivore. Herbivore itu apa? Herbivora pemakan tumbuhan, ya kan? Nah, bagian ada leaf, ada stem. What is stem? Stem itu apa? Tangkai pohon, itu namanya stem. Ada fruit, ada bambu, itu semua masuk ke dalam gorilla diet. Oh, dietnya ada. Terus kemudian gorilla peaceful inside. What is peaceful? Tenang, orang yang suka damai, tidak suka keributan. Tapi dia juga shy. Shy-nya itu apa? Malu. Nah, dari mana kalau bisa mengatakan dia peaceful? Damai tadi ya, di video ada loh ketika dia bermain playful, meskipun dia ditangkap mukanya terus kepalanya dijulung atau perutnya pukul-pukul seperti gram, dia diam saja, itu namanya peaceful. Terus kemudian communicate using sound. Oh, dia cara bersuaranya memanggil temannya dengan bersuara. Dan suaranya tadi di situ apa? Berarti tadi ya. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah gorilla have few natural predator. Dia masuknya ke threat. Betul tadi ancaman. Nah, ancamannya apa? Ada leopard, even human, bahkan manusia. Nah, tadi yang belum disebutkan berarti apa? Dari komponen general classification-nya adalah di sini dikatakan primate atau herbivore and primate. Terus ada
From paragraph where? Yang belum disebutkan apanya? They live in Flores of Central Africa. Apa itu artinya? Tempat tinggal atau asal. Berarti yang belum disebutkan di antara kalian tadi apa? Hah? Di kita sudah oh kalau ini sudah. Oh ya, jadi semuanya sudah lengkap disebutkan. Ya, betul. Berarti semuanya sudah jelas ya. Ada text report yang fungsinya untuk apa berarti? Nah, kira-kira apa fungsi dari text report ini? What is the social function of the text? Kenapa kita harus mempelajari teks tentang gorila? Kenapa coba? Kenapa kita harus mempelajari teks tentang gorila? Perlu nggak itu dipelajari? Kira-kira tujuannya apa? Perlu nggak? Is it important to learn about gorilla seperti yang di awal tadi? Ya, is it very important about gorilla? Why? Kenapa? Coba, kenapa? Dilihat dari thread-nya. Kan bisa. Nah, because gorilla is apa? Endangered animal. Still remember what is endangered? Apa itu endangered? Extinct. Rare animal. Ya, hewan yang hampir punah. So, it is very important for us to apa? Karena hewan ini adalah hewan yang hampir punah, maka penting bagi kita untuk melindunginya. To protect it. Dengan bagaimana kamu bisa melindunginya? Oh, dengan mempelajari deskripsi dari ciri fisiknya, dari tubuhnya, dari makanannya, dari tempat tinggalnya. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Oh, kalau misalnya hewan ini sukanya tumbuh-tumbuhan. Kalau kamu nggak tahu tumbuh-tumbuhan, kamu ingin melestarikan hewan ini, kamu beri daging, bisa nggak? Nah, seperti itu tidak bisa. Oh, kalau hewan ini sukanya tinggalnya di rainforest, hutan yang lebat. Tahu-tahu kamu, ya saya ingin mengembangbiakan ini, tetapi di kebun binatang tempatnya luas, tetapi jarang sekali ada tumbuhan. Kira-kira cocok tidak? Tidak. Nah, itu mengapa kita penting sekali untuk mempelajari teks report. Nah, khususnya teks report ini yang dipelajari adalah tentang apa? Gorila. Nah, jadi pesan moralnya apa? What is the moral value? Pesannya apa? Pesan moralnya apa? Pesan moralnya apa? Pesan moralnya apa? Kira-kira. Pesan moral apa yang kamu dapatkan dari pelajaran ini? Apa? We should care to apa? We should care or we should protect the gorilla atau the living thing created by our God. Kita harusnya saling apa? Melindungi dan melindungi dengan makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan. Selesai. Ada yang mau ditanyakan? Bisa dimengerti pembelajaran hari ini? Belajar apa? Report back about gorilla. How is the generic structure of report back? Struktur tubuhnya apa tadi? Tadi ada primate, herbivore, mammal. Apa itu? General classification. And then many kinds of description. Banyak sekali deskripsinya.
Dari apa? Dari diet, habitat, behavior, and trend. Nah, itu adalah ciri-ciri dari teks report. Jika tidak ada yang ditanyakan, nah nanti untuk minggu depan pertemuan berikutnya Bu Yunita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan atau tes sumatif kecil tentang apa yang sudah kamu pelajari. Sudah belajar teks halaman berapa? 3. What are they? Makanan, orangutan, and gorilla. Nah, they are the same typical of text. Mereka itu teksnya sama. Nah, berarti tetapi ada kosakata yang mungkin berbeda atau mungkin ada yang sama. Sudah banyak kosakata yang dipelajari? Apakah sudah diterapkan dibaca di rumah atau digunakan? Ya, sudah. Nah, maka minggu depan saya akan memberikan latihan bacaan, pemahaman bacaan dari yang sudah kamu baca di rumah, dibaca-baca ulang agar nanti ketika diberikan pertanyaan berjalan dengan lancar. Semuanya punya HP? Nah, berarti nanti siap ulangan dengan Google Form?